Terdampak peristiwa meledaknya gudang peluru milik Kodam Jaya pada Sabtu petang, sebanyak 86 orang diungsikan ke rumah pribadi Kepala Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hingga Sabtu siang, pengungsi masih bertahan menunggu arahan petugas untuk bisa kembali ke rumah masing-masing. Koresponden Teddy Zuhari berbincang dengan sejumlah orang pengungsi, membahas soal kronologi kejadian, dampak kerusakan hunian, hingga harapan warga yang ingin kembali ke rumahnya. Kalau dilihat dari suasananya, memang tidak banyak jumlah pengungsi yang ada di rumah Kepala Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Ini adalah mereka yang mengungsi sementara di tempat ini, di kediaman pribadi dari Kepala Desa, dan saya akan mencoba berbincang dengan beberapa di antara mereka. Ini ada yang sedang tengah tidur siang, mungkin karena suasananya juga lagi bulan puasa. Saya coba berbincang dengan ibu yang ini. Ibu, selamat siang. Ya, selamat siang. Ibu namanya? Ibu Dewi. Ibu Dewi, nama lengkap? Dewi Purwati. Ibu Dewi Purwanti, Anda sebagai salah satu pengungsi di sini, boleh diceritakan nggak Bu, bagaimana kronologi kemarin Ibu mendengar kejadian ledakan di gudang peluru? Ya. Pertama terjadi itu sebelum maghrib. Sebelum maghrib ada ledakan, cuman nggak begitu besar. Terus setelah azan maghrib ada ledakan lagi susulan, itu lebih gede dan kayak gempa bumi. Jadi rumah itu bergetar. Ibu sudah berapa lama bermukim atau tinggal di situ? Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Ketika di awal-awal Ibu memilih tinggal di situ, Ibu sudah tahu kalau Ibu bertetangga dengan gudang peluru milik TNI? Iya, sudah. Sempat ada merasa khawatir nggak? Ini kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, ada pernah berpikiran seperti itu atau tidak ada? Nggak ada. Taunya aman aja. Ibu, terima kasih. Saya coba berbincang dengan warga yang lainnya. Pemirsa, tadi itu saya berbincang dengan Ibu Dewi, salah satu pengungsi di sini. Dan saya coba berbincang dengan pengungsi yang lainnya. Selamat siang Ibu. Mudah-mudahan saya tidak mengganggu ini. Ya, tidak siang. Dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu Indah. Ibu Indah, Anda menjadi salah satu pengungsi di tempat ini. Boleh diceritakan kronologis ketika peristiwa terjadi? Kebetulan saya pas lagi buka bersama keluarga saya, anak-anak sama suami saya. Pas itu ngedenger ledakan, kirain saya anak-anak ya lagi main petasan atau main beledugan seperti itu. Ternyata pas dilihat keluar, orang-orang yang dari belakang kampung saya malah pada pergi keluar semua. Ibu Kadus, ayo cepetan keluar, soalnya gudang peluru meledak katanya gitu. Udah pada nyari aman lah ya, pada keluar semua. Ibu, terima kasih banyak waktunya, dan kita coba akan cari lagi tanggapan atau informasi dari warga lainnya yang ikut mengungsi di tempat ini. Oke, tadi itu suasana di dalam penampungan atau tempat pengungsian, dan ini adalah suasana luar. Saya bisa gambarkan sedikit, ini adalah para pria atau bapak-bapaknya lebih banyak mengungsi di bagian luar dari rumah Kepala Desa Ciangsana. Mereka sedang beristirahat. Kebetulan juga kita tahu bersama bahwa banyak di antara mereka masih tetap melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Dan saya akan berbincang dengan satu warga lainnya. Selamat siang Bapak. Bapak namanya Pak? Rohman. Pak Rohman ini merupakan salah satu pengungsi yang juga ada di tempat ini, yang menjadi warga yang terdampak akibat ledakan di gudang peluru milik Kodam Jaya. Pak Rohman, boleh diceritakan kondisi seperti apa waktu peristiwa terjadi, Bapak di mana dan sedang apa? Waktu itu kejadian pas waktu sholat maghrib. Di rumah atau sedang di masjid? Di masjid. Sedang di masjid. Masjid, habis sholat maghrib, waktu itu waktu pelaksanaan doa, soalnya itu ada suara ledakan gitu. Setelah beres doa itu keluar ngecek, kalian ngecek keluar, terus di luar udah rame warga bahwa ada bom, ada ledakan gitu. Nah dari itu ada bilang gudang peluru meledak. Nah sontak saya langsung pulang mengevakuasi keluarga, langsung nggak pikir apa lagi tuh. Kita nggak masuk ke rumah lagi, udah langsung kita pergi aja, langsung tinggalan kampung agak jauhan. Jadi kalau boleh dibilang saat Anda lari meninggalkan rumah, evakuasi, hanya barang ada di badan, seperti itu ya Pak? Iya betul, iya dengan keluarga. Kondisi rumah Anda seperti apa Pak? Dan masjid kan waktu ledakan terjadi, Anda bilang tadi sedang berada di masjid, sholat maghrib, dan Anda tidak berada di rumah. Kondisi masjid dan rumah seperti apa setelah pasca ledakan? Setelah pasca ledakan, tadi dengar kabar dari warga bahwa masjid kena dampak bahwa kaca depan sama sampingnya pecah. Terus
tadi juga saya sempat ngecek ke rumah saya pribadi dan rumah saya juga terdampak juga ambruk bagian plafon kamar anak saya tuh ambruk semua sama bagian depan ambruk semua juga. Gitu. Soal kerusakan, mungkin juga ini informasinya terlalu dini saya tanyakan, tapi saya hanya ingin tahu apakah sudah ada pembicaraan dari pihak terkait, misalnya pihak TNI, terkait soal penggantian ganti rugi akibat dampak kerusakan yang muncul yang ada di rumah Bapak dan dialami oleh keluarga Bapak. Soal itu, soal kerusakan semalam udah dengar saya dari pihak Kodam dan katanya itu suruh didata dan difoto yang kerusakannya separah apa lalu diajukan nanti katanya insya Allah akan ada penggantian soal itu. Berapa lama kita di tempat pengungsian atau di tempat penampungan sementara ini? Sementara semalam kita dapatkan katanya sebelum ada monitoring instruksi dari Kodam bahwa tempat lingkungan steril dari munisi-munisi yang akibat ledakan itu, maka jangan dulu masuk ke kampung atau ke rumah, nunggu instruksi dari pihak Kodam Jaya. Pak, nanti kalau Bapak masuk kembali ke rumah, Bapak juga akan melakukan pengecekan mandiri nggak? Pengen ngecek atap, plafon, mungkin ada serpihan yang tidak terlewatkan untuk dicek atau bagaimana Pak? Kalau itu pasti ngecek sendiri, pasti ngecek mandiri pasti. Secara detail kita akan mungkin secara agak hati-hati gitu ya, dicek secara mandiri karena kita juga takut kejadian ada ledakan, ada sisa-sisa amunisi yang tertinggal di tempat kita. Demikian tadi perbincangan singkat saya dengan 3 warga yang mengungsi di tempat ini. Kalau saya bisa sampaikan, petugas juga masih berjaga di sana. Ada petugas damkar, juga BNPB, dan warga juga masih bertahan di sini karena memang belum ada arahan untuk mereka kembali ke tempat kediaman masing-masing seperti yang diberitakan tadi bahwa pihak-pihak terkait dari pihak TNI dan polisi masih melakukan penyisiran di lokasi kejadian, terutama di rumah-rumah warga yang ada informasi ada beberapa amunisi dan juga mortir yang terlontar ke rumah-rumah warga ini yang sedang disisir oleh pihak-pihak terkait. Dan tentu saja kita masih menunggu kapan mereka warga yang ada di sini untuk bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Teddy Zuhari, Andika Suramanto melaporkan dari Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.